Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, kembali saya pada pagi hari eh, Selasa atau hari ketiga di pekan keempat di bulan Agustus ini. Topik kita sampaikan adalah masih berkisar dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Yang menarik dalam pidato Prabowo Subianto itu adalah beliau tidak menyebut-nyebut tentang IKN. Itu yang pertama. Kemudian beliau dengan tegas mengatakan akan memberantas korupsi-korupsi di mana saja, di perusahaan-perusahaan milik negara atau di lembaga-lembaga negara. Apa pesan yang saya coba sampaikan kepada sahabat semua? Dari sisi komunikasi politik, pesan ini sangat menohok kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengagung-agungkan IKN. Kemudian pemberantasan korupsi dikatakan juga, tapi tampaknya tidak berjalan dengan baik. Tetapi Prabowo Subianto sangat tegas mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi, siapapun backingnya, itu akan diberantas habis-habisan. Kemudian IKN tidak disebut-sebut lagi oleh Prabowo. Kemudian di dalam pidato Prabowo juga mengatakan hal yang berkaitan dengan yang prinsip juga, yaitu bagaimana beliau menyusun agenda 2026 dengan serangkaian agenda, dan itu menurut saya adalah sebuah pola Prabowo Subianto untuk melepaskan diri dari yang dianggap oleh orang adalah di bawah ketiaknya Jokowi. Kemudian sahabat semua, itu pernyataan Presiden Prabowo yang menurut saya harus menjadi pelajaran oleh para penegak hukum. Jangan main-main menegakkan hukum. Siapa yang bersalah harus diadili sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan dihukum orang kalau orang tidak bersalah. Ini tidak baik dan itu tidak elok untuk seorang penegak hukum. Baik itu hakim, jaksa, polisi, pengacara, tegakkanlah keadilan itu. Keadilan itu adalah seperti sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan itu merata untuk seluruh Indonesia. Bukan hukum itu adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak boleh demikian. Selanjutnya sahabat semua, berkaitan dengan IKN ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani agak gagap di dalam menyampaikan penjelasan nota keuangannya. Dia menyebut anggaran pembangunan IKN, dia bertanya kepada wakil menterinya, berapa Pak Wakil Menteri? Berapa triliun? Ini menunjukkan seorang Menteri Keuangan pun gagap untuk bagaimana anggaran pembangunan IKN di tahun-tahun yang akan datang. Jadi sahabat semua, kita menganalisis ini adalah dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam memberikan hal-hal yang bersifat informasi kepada masyarakat. Jadi jangan dianggap ini anti Jokowi, tidak, tapi kita harus mengatakan dan memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsi media itu adalah pendidikan, informasi, hiburan, dan watchdog. Nah, ini tugas fungsi utama media. Nah, yang agak merisaukan kita kemarin adalah di dalam di gedung DPR ketika setelah upacara 17 Agustus itu, atau di dalam gedung DPR setelah Pak Prabowo menyampaikan pidato, anggota dewan berjoget-joget ria. Nah, kita melihat anggota dewan ini kurang memiliki kepekaan sosial ya. Bagaimana masyarakat hari ini keterpurukan kita. Ini dilema, sebuah paradoks yang dipertontonkan oleh anggota dewan. Di sisi lain, anggota dewan naik gaji, tetapi dibantah oleh Ketua DPR RI, itu bukan kenaikan gaji, tapi adalah uang rumah. Itu kan alasan dicari-cari saja. Masyarakat ini sudah paham
apa yang terjadi di balik itu semua. Jadi peringatan hari penyampaian pidato Presiden di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 ini syarat mana? Terutama pesannya disampaikan kepada penegak hukum, yang kedua pesan kepada Pak Jokowi, kemudian pesan ketiga adalah kita menonton bagaimana kepedulian sosial oleh anggota dewan kita yang kurang memiliki kepekaan sosial. Demikian pertemuan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.